Keberanian Nabi SAW bukan hanya karena beliau punya fisik yang ideal, tapi karena punya iman yang ideal. Bilal bin Rabah itu fisiknya nggak ideal, bukan masalah warna kulit, tapi dia lemah. Bilal itu mungkin dia orang yang kulit hitam, tapi bukan itu masalah Bilal, fisiknya lemah. Pernah tarung sama Wahsy, sama-sama dari budak Habasyah. Itu nggak perlu satu ronde, setengah ronde juga selesai. Sekali dorong Bilal jatuh langsung nggak berdaya. Saking lemahnya Bilal. Terkenal fisik Bilal itu lemah. Ada yang lebih lemah daripada Bilal, siapa? Abdullah bin Mas'ud. Sampai dijuluki kaki burung belibis. Saking kaki Abdullah bin Mas'ud itu kecil banget, sehingga tendang sedikit langsung jatuh tuh, nggak ada kuda-kudanya Ibnu Mas'ud. Tapi kenapa Ibnu Mas'ud ini bisa membunuh Abu Jahal dalam perang Badar? Kenapa Bilal bisa bertahan seperti gunung Uhud ketika disiksa berbulan-bulan lamanya? Padahal fisiknya lemah. Sampai orang-orang kafir Quraisy juga heran. Sekarang siapa yang kuat? Dulu kita pikir Wahsy itu kuat, dulu kita pikir Umayyah bin Khalaf kuat, tapi ternyata Bilal lebih kuat dari mereka semuanya ketika sudah beriman. Lalu ketika mereka bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, setan apa yang merasuki kamu tiba-tiba kamu jadi orang yang tangguh?" Kata Bilal, "Iman, bukan setan. Iman yang masuk ke dalam hati saya, dan itu meneguhkan seseorang." Watsabbit aqdamana, jadi sabat. Makanya teman-teman, kalau kita mau nggak gampang panik, mau woles, mau survive, mau tough menghadapi masalah, mau terisi jiwa kita sehingga kita selalu punya hope, punya harapan dan tidak pernah berputus asa, isilah hati kita dengan iman kepada Allah. Gimana mengisi hati kita dengan iman? Belajar yakin sama Allah. Buat saya agama itu bukan wawasan, bukan sekedar wawasan, tapi agama itu motivasi. Karena kita udah belajar banyak wawasan agama, kalau nggak ada dorongan motivasi nggak beramal juga. Kita butuh motivasi agama, motivasi akidah, bukan ilmu akidah doang. Motivasi fikih bukan cuma tahu hukum fikih, motivasi akhlak bukan cuma tahu norma-norma akhlak. Nah, salah satu motivasi akidah adalah belajar yakin sama Allah. Karena walaupun kita tahu Allah itu rububiyah, Allah itu asma, sifat, uluhiyah, Allah itu ayat kursi, Allah itu surat Al-Muluk, Allah itu Al-Ikhlas. Kalau kita nggak yakin sama Allah, semua itu cuma jadi wawasan. Ketika kita punya masalah, tetap aja kita gampang berputus asa. Jadi putus asa nggak putus asa, bukan dia berstatus ustadz, LC, MA, doktor, ulama, tapi siapa yang diantara mereka paling yakin dan berserah diri kepada Allah SWT, itulah yang bertahan. Nanti silakan baca di dalam Al-Quran kisah-kisah ketika para sahabat terjepit, ketika para sahabat dalam keadaan lemah, apa yang membuat mereka kuat? Hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Dan kata-kata itu kalau di kita sekedar zikir, kalau di mereka iman. Kalau sekedar zikir nggak ngaruh buat mental kita, walaupun tetap berpahala pastinya kalau ikhlas. Tapi ke mental kita nggak ngaruh. Kita udah bilang hasbiyallah, kok saya masih galau Ustadz? Berarti belum jadi iman, belum jadi belief, belum jadi faith. Baru sekedar kata-kata dalam bentuk ritual zikir, baru jadi syair buat kita. La haula wala quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Baru jadi syair-syair yang berpahala buat kita, tapi belum menjadi motivasi dan keyakinan di dalam hati kita. Belajar yakin. Jadi ilmu itu tempatnya di sini. Bukan di sini. Di sini mah bonus. Tapi kalau di sini banyak, di sini enggak ada, maka ilmu itu tidak berarti apa-apa di sisi Allah. Kalau di sini ada, walaupun di sini sedikit, maka itu jadi sesuatu. Bilal, siapa lagi? Yang ilmunya sedikit tapi amalnya luar biasa, Khalid itu kan kalau sholat ayatnya itu aja ya, asal sholat Al-Ikhlas, kita banget lah pokoknya. Khalid itu kalau sholat ayatnya ayat pendek gitu, sampai orang komplain, kan dia sebagai amir ya, sebagai komandan militer, begitu sholat di lapangan, di tempat peperangan, dia ngimamin sholat. Orang udah bisa nebak, lihat aja ya, pasti kalau nggak Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kayak kita banget lah pokoknya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan itu udah otomatis, nggak sengaja lagi, udah kayak gitu, emang udah ngalir satu paket. Sholat pasti itu. Sampai orang komplain, Khalid, kangen sekali-kali ganti ayat yang lain, sekali-kali ayatnya yang panjang gitu, biar kita lebih semangat. Kata Khalid, maaf ya, hafalan saya cuma segitu-segitunya.
Soalnya saya sibuk dengan tugas-tugas militer, jadi nggak sempat ngafal Quran. Kalau kita tugas militer enggak, hafal juga enggak ya. Kalau Khalid karena sibuk dengan tugas militer, dia sebagai jenderal bintang 4 yang tugas ekspansi militernya tuh banyak banget, merintis dari awal sampai ke Irak, ke Yaman, ke Suriah, kemana-mana lah. Akhirnya nggak sempat ngafal Quran secara konsen kayak Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Maaf ya gitu. Tapi tetap amalnya banyak walaupun hafalannya sedikit. Kenapa? Karena ilmu buat mereka tempatnya bukan di dalam wawasan kepala, tetapi keyakinan di dalam hati. Belajar iman. Belajar yakin kepada Allah.